Hai, ini kisah nyata saya di akhir tahun 2018 dan menuju 2019. Pengalaman pribadi yang sampai sekarang masih membuat saya terpikirkan. Dengan rasa tidak menyangka, kecewa, dan ketakutan yang saya alami hingga saat ini. Malam pertama itu saya pernah bilang kepada ibu saya karena bapak saya adalah pedagang di pasar. Saya punya satu saudara, adik saya, dan saya adalah yang paling besar. Saya bertanya kepada ibu saya, "Mah, kira-kira besok siapa yang akan ke pasar?" Ibu saya menjawab, "Ya, adem ulah lu siapa lagi?" Saya bertanya lagi, "Kalau misalkan saya boleh enggak karena saya ada perlu juga, ada yang harus saya beli di pasar." Ibu saya mengizinkan, jadi saya langsung pergi ke pasar dengan bapak saya untuk beraktivitas seperti biasa. Pulang dari pasar, saya bertemu dengan Damar, kakaknya Dodi yang masih saudara saya. Saya bertanya, "Marsha, bilang si Dodi sudah kerja belum?" Damar menjawab, "Oh belum, kenapa? Ada kerjaan ya?" Saya bilang, "Kalau bisa ada yang mau ikut kerja sama saya. Senin saya kerja di perusahaan jasa." Damar mau ngomong, tapi bapak saya langsung ngomel, "Jangan diajak, kalau bener badan penuh tato temporari." Saya bilang, orang kan bisa berubah. Tapi bapak saya tetap ngomel-ngomel terus. Karena situasi sudah tidak kondusif, saya membawa bapak saya pulang ke rumah. Di rumah, bapak saya masih marah-marah dan bilang, "Kamu jangan bawa kerja si Dodi. Dodi itu orang gak benar." Saya hanya diam dan tidak banyak bicara. Hari Minggu saya tidak bekerja dan tidur. Bangun tidur, hari Senin saya mau berangkat kerja. Tapi ada kejadian ribut-ribut di depan rumah. Saya mendengar cekcok dengan bahasa Sunda kasar. Kamar saya posisinya di pinggir jalan, jadi saya bisa mendengar dengan jelas. Ternyata itu Dodi dan istrinya yang sedang bertengkar. Rumah saya dekat dengan rumah Dodi, jadi saya bisa melihat kejadian itu dari jendela kamar saya. Istrinya Dodi meminta Dodi untuk bekerja karena dia capek bekerja terus. Anak-anak mereka yang dewasa belum pada kerja, sedangkan anak-anak yang kecil masih sekolah. Saya hanya mendengarkan dan tidak berani keluar karena Dodi temperamental. Saya berangkat kerja seperti biasa dan pulang pukul 14.00. Di rumah, ada perebutan nagih. Ternyata Dodi kabur dari rumah setelah bertengkar dengan istrinya. Selama 7 bulan berikutnya, tidak ada kejadian apa-apa. Namun, saya kaget ketika anak bungsu Dodi yang terakhir meninggal di kamar mandi. Katanya jatuh, tapi lehernya membiru seperti tercekik. Anak itu masih kecil, sekitar 4 atau 5 tahun. Setelah dimandikan, disalatkan, dan dikuburkan, tidak ada kejadian aneh. Setelah 40 hari kematian anaknya, Dodi pulang ke rumah dengan membawa banyak barang. Bapak saya bertanya, "Lu kerja di mana sampai ngilang gitu aja?" Dodi menjawab, "Mungkin memang sudah takdir Tuhan." Besoknya, saya kaget lagi ketika ada beberapa orang tinggi besar datang ke rumah membawa etalase buat dagang. Ternyata itu pesanan istrinya Dodi untuk warung. Selang beberapa waktu, anak Dodi yang dewasa kecelakaan motor dan meninggal. Saya merasa heran karena lehernya membiru seperti anak bungsunya yang jatuh di kamar mandi. Bapak saya ngobrol dengan pihak dokter. Katanya ada benturan organ dalam yang menyebabkan jantung tidak bisa bekerja lagi. Saya pulang ke rumah dan melihat rumah Dodi ramai. Saya disuruh ke Mang Maman untuk menggali kubur. Namun, Mang Maman menolak karena didatangi orang yang sudah meninggal lewat mimpi. Saya sudah belasan tahun membantu mengubur jenazah, bahkan hingga 12 tahun lebih. Namun, baru kali ini saya didatangi orang yang sudah meninggal lewat mimpi. Anak Dodi yang meninggal itu yang datang ke mimpi saya minta agar tidak dikubur oleh Mang Maman. Paginya saya pulang ke rumah dan menjelaskan kepada istrinya Dodi tentang permintaan Mang Maman. Saya bilang, "Teh, maaf, Mang Maman gak bisa bantu pemakaman anak teteh." Orang-orang sekitar kaget, termasuk istrinya Dodi. Dia langsung berdiri dan berkata, "Yang bener kamu, jangan buat istilahnya pencemaran nama baik." Saya hanya bisa menjelaskan, ini bukan saya teh. Anak teteh datang ke mimpi Mang Maman." Mang Maman juga cerita kepada istrinya Dodi sambil gesek tangan karena merasa merinding. Kekacauan terjadi antara Mang Maman dan istrinya Dodi, dan saya mencoba melerai agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Akhirnya, Mang Maman pun pulang. Jenazah kemudian datang,
Berikut tukang gali yang baru. Saat acara pemakaman, saya merasa heran karena biasanya orang yang meninggal otomatis ada yang baca Yasin. Tapi kali ini, Dodi melarang orang membaca Yasin. Bahkan, ada ibu-ibu yang sudah mulai baca Yasin dan Dodi langsung mengambil buku Yasinnya dan bilang, "Bu, mohon maaf, jangan doain dulu anak saya." Hal ini membuat saya semakin curiga. Istrinya Dodi tampaknya tahu ada sesuatu yang tidak biasa dan dia tidak keberatan dengan larangan tersebut. Setelah selesai di pemakaman, saya mencoba mengazani jenazah, tetapi linglung dan terbata-bata. Salah satu tukang adzan sampai mengomentari, wajah jenazah itu seperti bukan manusia, lebih mirip pelepah pisang, lurus tanpa tangan dan kaki. Saya pulang ke rumah dan merasa bingung dengan kejadian ini. Esok harinya, saya tanya Dodi, "Malam ada pengajian atau tahlil?" Dodi menjawab, "Nggak ada." Saya juga perhatikan, keluarga Dodi memang jarang terlihat ibadah di rumahnya. 3 minggu berlalu dan saya semakin penasaran, karena Dodi mulai membangun rumah besar. Awalnya rumahnya hanya 1 lantai, kini menjadi 2 lantai dan dia juga membeli lahan kosong di sebelah rumah. Penasaran dengan pekerjaan Dodi, saya dan bapak saya main ke rumah Dodi sore-sore. Dodi menyambut kami dan kami diperbolehkan melihat-lihat rumahnya, kecuali dapur yang katanya belum beres. Saat di perjalanan menuju ruang tamu, saya melihat ada pintu hitam dengan gembok besar dan 2 payung di depannya. Saya penasaran, apa ini ruangan apaan? Dodi mendengar saya dan bilang, "Jangan sentuh pintu itu ruangan pribadi." Keesokan harinya saya minta maaf kepada Dodi atas kejadian kemarin. Dodi hanya berkata, "Ya sudah, nggak apa-apa, pulang aja." Saya pun pulang dengan perasaan masih penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah Dodi. Saya bekerja seperti biasa tanpa kejadian aneh. Suatu hari saya pulang lebih awal karena ada perlu di rumah. Setelah mandi, saya merasa ada yang mengawasi saya. Langkah kaki basah terdengar mengikuti saya. Ketika membuka lemari, tercium wangi melati yang kuat. Saya mencoba mengabaikan dan akhirnya tidur. Keesokan harinya, saya mendapatkan telepon dari kantor bahwa saya libur karena listrik padam. Saat itu, Dodi datang ke rumah dan meminta bantuan untuk membuka warung baru. Saya setuju untuk membantu. Tidur siang, saya terbangun oleh suara berisik di depan rumah. Ternyata Dodi sedang belanja besar-besaran untuk warungnya. Saya salut dengan usahanya yang maju dengan cepat. Besoknya, saya kembali bekerja seperti biasa. Dodi meminta bantuan saya lagi di sore hari. Ia memberikan uang yang cukup lumayan. Saya merasa senang dan langsung membantu Dodi tanpa mandi atau makan. Keesokan harinya, Dodi menawarkan soto untuk makan siang. Saya pulang ke warung dan mendapati soto yang sudah dibuka hanya untuk saya. Dodi bercanda, "Makan aja, jangan takut diracun." Saya makan soto itu, tapi tiba-tiba rasanya berubah jadi hambar dan saya merasa mual. Saya pamit pulang karena merasa tidak enak badan. Disinilah awal mula mimpi buruk saya. Soto yang saya makan ternyata berhubungan dengan pesugihan yang dilakukan saudara saya sendiri. Setelah muntah hebat di kamar mandi dan merasa sangat mual, saya memutuskan untuk beristirahat. Keesokan paginya, saya terbangun dengan kepala pusing dan tubuh meriang. Saya merasa tidak mampu bekerja dan mengabari kantor bahwa saya sakit. Saya juga memberitahu Dodi bahwa saya tidak bisa membantu di warung karena kondisi saya yang sakit. Saat pagi hari, kepala dan kaki saya terasa sangat dingin dan berkeringat. Ketika sedang membuat teh, tiba-tiba terdengar suara di telinga kiri saya menggunakan bahasa Sunda. Kamana maneh? Mau kemana kamu?" Saya merasa tubuh saya seperti terpaku, tidak bisa bergerak atau berbicara. Saya hanya bisa berdiri kaku di depan gelas, bingung mau apa. Setelah beberapa menit, saya kembali bisa bergerak dan langsung lari ke kamar untuk beristirahat lagi. Ketika mandi, saya melihat tokek besar dengan mata merah di dapur. Tokek tersebut terlihat mengincar saya. Saya merasa sangat ketakutan dan langsung lari dari dapur. Tokek tersebut tampak semakin besar saat saya lari. Saya sangat bingung dan akhirnya memutuskan untuk tidur lagi. Saat terbangun, mata saya bisa terbuka, tetapi tubuh saya terasa sangat berat dan tidak bisa bergerak. Saya mencoba berteriak meminta tolong, tapi suara saya serak. Akhirnya, bapak saya datang ke kamar dan saya bisa bergerak lagi.
Setelah 3 hari berturut-turut merasa diteror oleh berbagai kejadian aneh, saya tidak sanggup lagi. Tubuh saya lemah dan tidak bisa makan. Nasi dan minum yang dibawakan adik saya pun tidak bisa saya sentuh. Orang tua saya mengatakan wajah saya sudah membiru seperti orang yang mau mati. Pacar saya datang ke rumah dan meminta saya untuk ke dokter. Setelah diperiksa, dokter mengatakan saya terkena tipes. Namun, saya merasa ada yang janggal karena setiap kali ke toilet, selalu ada suara tertawa kecil di belakang kepala saya. Saya cerita kepada pacar saya, dan dia menyarankan agar saya lebih rajin salat dan zikir. Setelah salat berjamaah di masjid, saya berbicara dengan ustadz di sana dan beliau memberi air yang sudah didoakan untuk diminum. Saat saya minum air tersebut, perut saya terasa seperti diobok-obok, sangat sakit. Namun, setelah ustadz menepuk punggung saya, rasa sakit itu hilang seketika. Ustadz mengatakan bahwa ini urusan panjang yang harus dituntaskan, jika tidak nyawa saya yang menjadi taruhannya. Saya merasa sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah merasa sangat mual dan muntah, saya menerima beberapa SMS namun tidak membalasnya. Saya memutuskan untuk fokus istirahat di rumah. Ketika bangun pagi, kepala saya sangat pusing dan tubuh terasa meriang. Saya mengabari kantor dan Dodi bahwa saya tidak bisa bekerja dan membantu di warung karena sakit. Saat sedang membuat teh, saya merasa kepala dan kaki dingin berkeringat. Tiba-tiba, terdengar suara dalam bahasa Sunda di telinga kiri saya, "Kamana-maneh? Mau kemana kamu?" Saya merasa tubuh saya kaku dan tidak bisa bergerak. Setelah beberapa menit, saya kembali bisa bergerak dan lari ke kamar untuk beristirahat lagi. Esok paginya, Ustadz datang berkunjung. Beliau menyarankan saya untuk sholat hajat dan memberikan air doa untuk diminum. Ketika saya menutup mata dan melihat, saya melihat lautan dengan gerbang tinggi dan penjaga besar di pinggirnya. Pemandangan ini membuat saya sangat lemas dan ketakutan. Ustadz kemudian menenangkan saya dan mengajari doa untuk menetralisir hawa buruk. Selama sholat maghrib, saya merasakan ada yang membelai belakang tubuh saya dan terdengar suara tawa kecil. Setelah sholat, dari atap kamar jatuh batu kecil mengenai kepala saya. Keesokan paginya, Ustadz memberitahu bahwa saya menjadi target tumbal pesugihan dan hanya memiliki waktu 7 hari untuk hidup. Saya sangat ketakutan dan memberitahu bapak saya. Awalnya bapak tidak percaya, tetapi setelah bertemu Ustadz dan melihat dengan mata batin, bapak akhirnya percaya. Ustadz pun membantu menetralisir hawa buruk yang mengincar saya. Bapak sangat marah dan mendatangi warung Dodi, menuduhnya melakukan pesugihan dan menargetkan saya sebagai tumbal. Dodi tidak mengakui tuduhan tersebut dan bapak akhirnya menarik diri untuk menghindari keributan lebih lanjut. Keesokan harinya, Dodi tiba-tiba pindah dengan membawa semua barang-barangnya. Keluarganya juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah kejadian ini, saya merasa sangat bersyukur masih bisa selamat. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya berdoa dan menjaga iman. Saya berharap cerita ini dapat menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kesuksesan tidak ada yang instan dan cara-cara pesugihan sangat dilarang dalam agama.